Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Bilkis, saya dari kelas X8. Saya akan menceritakan ulang novel yang saya baca, yaitu Santri Pilihan Bunda. Santri Pilihan Bunda ini penulisnya itu Salsabila Valencia, penerbit Claw Books. Tahun terbitnya itu Juli 2021, kota terbitnya itu Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Jumlah halaman yang saya baca itu ada 328 halaman. Alasan saya memilih novel tersebut karena judulnya yang membuat saya menarik, ingin membacanya. Dan cerita novel ini juga dijadikan film. Cerita novel Santri Pilihan Bunda berpusat pada karakter Aliza Sakwena Ikola, seorang gadis cantik, pecandu batu es, serta pemilik bulu mata lentik yang cantik. Hari-harinya yang biasa mendadak penuh kejutan manakala ia harus menikah dengan santri yang dipilih oleh bundanya. Rencana perjodohan ini tak pernah ada dalam buket list Aliza. Jangankan menikah dengan orang yang baru dikenal, menjalin hubungan asmara dengan lelaki yang sudah dikenal saja merupakan hal asing baginya. Ialah Kinan Ozama El-Fatih, santri pilihan bunda yang bakal jadi imam dalam hidupnya Aliza. Pria beralis tebal ini memiliki postur tubuh yang tinggi dengan paras yang boleh dibilang tampan. Nyaris tiada tandingnya. Ya setidaknya dalam kehidupan Aliza, pria yang terbiasa bersikap dingin ini mampu menjadi sosok hangat bagi Aliza. Meski harus menikah melalui jalan perjodohan, Kinan memperlakukan Aliza dengan penuh kasih sayang. Meski Aliza dan Kinan menikah dengan kejutan perjodohan, keduanya ternyata menikmati kehidupan rumah tangga yang indah. Sikap Kinan yang penuh kasih membuat Aliza sadar akan betapa beruntungnya dirinya. Namun, di balik sosoknya yang penuh kasih dan tanggung jawab, rupanya Kinan juga memendam masa lalu yang kelam dan menyakitkan. Tak jauh beda dengan kehidupan nyata, sebuah cerita tidak selamanya akan berjalan lancar. Pun begitu dengan cerita dalam novel Santri Pilihan Bunda. Dalam perkembangan ceritanya muncul seorang karakter bernama Zero, yang kelakuannya boleh jadi bakal membuat geram. Zero kerap berlaku kejam terhadap Aliza. Ia tak segan untuk memukul bahkan sampai membuat Aliza celaka. Meski penulis membekali Zero dengan sikap-sikap yang lumayan stereotipikal sebagai antagonis, tapi keberadaan karakter ini memang dibutuhkan untuk mengangkat konflik cerita dalam novel Santri Pilihan Bunda. Berkatnya alur cerita lebih jadi dinamis. Belum lagi seorang karakter Zena, adiknya Kinan, yang kerap melakukan kebohongan hingga banyak menyulitkan Kinan. Meskipun pada akhirnya kebohongan-kebohongan tersebut akan terus menghantuinya, Zena pun terbelenggu dalam penyesalan yang nampak tak berujung. Yang dilakukan oleh adiknya Kinan itu karena si Zena ini ngiranya itu abangnya yang ngebunuh abangnya si Zena. Nah, Zena itu adiknya Kinan, jadi dia tuh kayak 3 bersaudara gitu. Yang pertama abangnya, yang kedua Kinan, yang ketiga itu si Zena. Padahal posisi itu Kinan lagi gak ada di rumah, dan di situ cuma ada keluarganya aja. Posisinya itu karena yang pertama kali nemuin abangnya di kamar itu Kinan, dan seharusnya itu di situ tuh Kinan sebenarnya ngebantuin abangnya, karena abangnya juga kayak sama dari kejadian itu kan abangnya meninggal, dan pada akhirnya Kinan diusir sama ibunya untuk keluar dari rumah itu, dan ibunya benar-benar benci banget sama Kinan. Terus habis itu Kinan pergi dari rumah itu, walaupun sebelumnya Kinan udah bilang kalau bukan Kinan yang ngelakuin hal itu. Terus habis itu Kinan pergi. Nah, Kinan itu kayak ketua geng gitu di sana, ketua geng motor, tapi ketua gengnya ini bukan yang berandalan yang kayak bandel-bandel, tapi ini tuh yang baik. Pas dia pergi dari rumah itu, akhirnya dia jalan ketemu ibu-ibu sama bapak-bapak yang lagi jalan. Terus akhirnya si Kinan ini diangkat jadi anaknya bapak ibu itu, dan sekarang dia dipanggilnya
Umi, panggilnya Umi sama Kinan. Nah habis itu Kinan akhirnya diurus sama bapak ibu ini. Nah habis itu diurus sama si Kinan ini dijodohin sama Aliza. Nah habis itu si Alizanya ini nggak suka sama si Kinan, soalnya si Alizanya ini udah punya pacar namanya Zero. Nah terus karena emang ini dijodohin ya mau nggak mau Aliza nerima, walaupun awalnya tuh si Aliza nggak langsung terima gitu aja, udah nolak berkali-kali. Lama dari si Kinan dan Aliza ini menikah, nah kan akhirnya mereka tinggal berdua kan tuh. Habis itu karena si Kinannya juga orang yang penyayang, terus dia tanggung jawab juga, jadi tuh si Aliza itu lama-lama sayang, lama-lama dia suka, terus akhirnya mereka bareng-bareng deh. Terus akhirnya walaupun ada sedikit masalahnya itu ada di Zero. Nah si Zero itu tuh masih kayak suka ngejar-ngejar Aliza gitu loh. Aliza pergi sendiri. Nah si Kinannya ini lagi mondok di pesantrennya ya kan, jadi dia kayak pulang balik gitu loh. Terus habis itu dia jadi pulang sendiri. Nah di situ tuh si Alizanya ini nggak pulang-pulang, terus ternyata dia diikutin Zero. Dia tuh kayak masuk ke permainan game yang banyak banget kaca-kaca gitu loh. Terus habis itu kayak dia di situ main ke situ, kira dia nggak bisa keluar dari situ, dan akhirnya di situ dia dijebak sama si Zero. Terus habis itu dia dipukul sama si Zero itu kan. Terus habis itu di situ sempet si Aliza itu ngeteleponnya si Kinan, cuman gak diangkat-angkat kan. Nanti sudah dia telepon balik tuh sama si Kinan, cuman gak diangkat-angkat. Akhirnya Kinan datang ke si Aliza itu sempat ngechat si Kinan kalau misalnya dia ada di ruang-ruangan berkaca gitu. Akhirnya tuh dia pergi ke mall. Entah kenapa si Kinan itu kayak punya ada satu titik tuh di sini gitu loh, di mall ini. Terus akhirnya nggak jauh dari rumahnya si Kinan sama Aliza. Ya udah akhirnya tuh si Kinan tuh nyusul nih ke sana, terus dicari tuh rumah kaca tuh yang mana. Terus akhirnya dia menemukan Aliza. Di situ dia lagi ketakutan gitu, posisinya di situ udah nggak ada Zero ya, Zeronya udah pergi. Terus akhirnya Aliza nangis mau si Kinan. Akhirnya tuh dia balik pulang, terus ceritain semuanya. Akhirnya dari situ tuh si Aliza itu gak boleh keluar sendiri lagi sama si Kinan. Dari situ akhirnya dia punya anak pertama dia keguguran guys. Masa karena dia jatuh atau apa gitu, karena dia jatuh. Terus akhirnya dia berusaha lagi, akhirnya dia bisa mendapatkan anak tuh guys. Sebetulnya udah akhirnya bahagia. Sekian dari cerita novel yang saya telah bacakan tadi. Maaf ya jika ada kesalahan atau kekurangan yang saya baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.